Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di materi kali ini kita akan belajar mengurutkan data yang kita inputkan ke dalam list map ya. Nah, pada praktek kali ini saya akan contohkan menggunakan 4 urutan sekaligus, yaitu urutan acak, kemudian berdasarkan alfabet, kemudian berdasarkan huruf ke angka, yang terakhir berdasarkan input yang terbaru. Oke, kita langsung saja ke proyeknya. Saya buka aplikasi Sketchware-nya. Saya buat proyek baru. Saya berikan nama list map. Selanjutnya saya masuk ke setup view dulu. Kemudian saya matikan status bar dan toolbarnya biar lebih lega. Oke, sudah. Kemudian kembali. Di halaman main ini saya akan gunakan linear V. Kemudian paddingnya saya nolkan. Backgroundnya saya ubah ke warna grey yang cerah. ID-nya saya ubah menjadi linear layout. Dan lebarnya saya ubah menjadi match parent. Oke, sudah. Selanjutnya di dalamnya saya masukkan list view. Divider height-nya saya nolkan. Kemudian saya berikan margin rata 8. Oke, sudah. Selanjutnya di bawahnya saya tambahkan linear V. Lebarnya saya set ke match parent. Paddingnya saya nolkan. Kemudian saya berikan margin rata 8. Dan ID-nya saya ubah menjadi linear bottom. Oke, sudah. Selanjutnya di dalamnya saya masukkan linear H. Tingginya saya gunakan 40. Paddingnya saya nolkan. Saya berikan margin rata 8. Kemudian gravity-nya saya set ke vertikal. Oke, sudah. Selanjutnya di dalamnya saya tambahkan 2 text view. Text view yang pertama saya set paddingnya kiri saja 15, yang lainnya 0. Kemudian teksnya saya ubah menjadi acak posisi. Kemudian weight-nya saya berikan 1. Oke, sudah. Selanjutnya text view yang kedua. Teksnya saya ubah menjadi oke. Paddingnya saya berikan kanan kiri 50, yang lainnya 0. Tingginya saya buat match parent. Kemudian gravity-nya vertikal horizontal. Dan ID-nya saya ubah menjadi button 1. Karena teks ini saya akan fungsikan sebagai tombol ya. Oke, sudah. Selanjutnya linear yang ini saya simpan ke collection. Oke, sudah. Kemudian saya pastekan lagi di sini 3 kali. Oke, cukup. Selanjutnya teks yang bawahnya saya ubah menjadi urut berdasarkan Z sampai dengan A. Kemudian yang bawahnya lagi saya ubah teksnya menjadi urut berdasarkan A sampai dengan Z. Kemudian yang terakhir saya ubah teksnya menjadi urut berdasarkan yang terbaru.
Oke, sudah. Selanjutnya teks yang ini saya ubah ID-nya menjadi button 2. Kemudian yang ini button 3. Kemudian yang terakhir button 4. Oke, sudah. Selanjutnya linear ini saya ubah tingginya menjadi wrap content. Dan yang list view-nya saya ubah weight-nya menjadi 1. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan buat custom view untuk list view-nya. Saya berikan nama view. Kemudian di dalamnya saya gunakan satu text view saja. Lebarnya saya ubah ke match parent. Teksnya saya gunakan ukuran 20. Saya berikan margin atas bawah 5. Dan teksnya saya gunakan yang tebal. Oke, sudah, begini aja. Kemudian kembali ke halaman main. Selanjutnya saya masuk ke onCreate untuk membuat perintah. Di sini saya akan buat input secara otomatis ya, supaya tidak menulis satu persatu. Oke, saya tambahkan adapter dulu. Saya gunakan list map. Saya berikan nama. Selanjutnya saya tambahkan di sini add key value to list map. Datanya diambil dari nama. Kemudian kata kuncinya di sini saya isikan nama orang. Oke, sudah. Saya masukkan dulu di sini. Kemudian saya copy sebanyak 5. Oke, sudah. Input pertama saya isikan dengan nama Agus. Kemudian input kedua Bagas. Kemudian input ketiga Clara. Kemudian input keempat Dimas. Kemudian yang terakhir Eva Kurnia. Oke, cukup. Nah, teman-teman bisa diperhatikan input yang saya buat ini sudah berdasarkan urutan alfabet ya. Sekarang saya coba buat inputan yang berbeda. Saya kopikan yang ini. Kemudian saya tambahkan angka di belakangnya. Oke, sudah. Selanjutnya saya buat pengacakan satu lagi. Saya tambahkan angka di depan teksnya. Oke, sudah. Saya masukkan dulu di sini semua ya. Nah, teman-teman bisa diperhatikan lagi, input yang saya buat sudah tidak beraturan ya. Nah, sekarang saya akan masukkan data ini ke dalam list view. Di sini saya tambahkan list view set list custom view data, kemudian list view refresh data. Oke, saya masukkan di sini. Selanjutnya saya akan mendesain list view atau widget yang saya tambahkan di halaman main tadi ya. Oke, pertama saya tambahkan view set corner radius dengan stroke. Yang pertama ke linear 3. Radiusnya saya isikan 25 dengan ketebalan garis 2.
Warna garis saya gunakan blue gray yang agak gelap. Kemudian backgroundnya saya gunakan warna putih. Oke, saya masukkan dulu di sini. Kemudian saya kopikan menjadi 4. Kemudian yang ini saya ganti menjadi linear 4. Kemudian yang ini linear 5. Kemudian yang ini linear 6. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan tambahkan efek lengkung juga di text view ya, yang saya gunakan sebagai tombol. Di sini saya tambahkan view set corner radius. Kemudian backgroundnya saya gunakan blue gray yang agak cerah. Radiusnya saya gunakan 25 juga. Yang pertama saya set ke button 1. Kemudian yang ini ke button 2. Oke, saya masukkan di sini. Kemudian saya kopikan lagi 2. Saya ganti yang ini ke button 3. Kemudian yang ini ke button 4. Oke, sudah. Kemudian saya tambahkan lagi view set corner radius. View-nya ke list view 1. Radiusnya juga 25. Kemudian backgroundnya saya gunakan warna putih. Saya kopikan lagi 1. Kemudian saya ganti yang ini ke linear bottom. Oke, sudah. Kemudian saya akan gunakan efek shadow. Saya tambahkan di sini view set elevation. Saya isikan dengan 5. View-nya ke list view 1. Kemudian saya kopikan lagi 1. Kemudian saya ganti view-nya ke linear bottom. Oke, seperti ini saja perintahnya beserta desainnya ya. Sekarang kembali ke halaman utama. Saya akan atur dulu list view-nya ke custom view. Selanjutnya masuk ke on bin custom. Di sini saya perintahkan text view-nya untuk mengambil data dari yang kita inputkan tadi ya. Oke, di sini saya masukkan text view set text. Kemudian get value at key di sini. Datanya diambil dari nama. Kemudian kata kuncinya tadi nama orang ya. Saya masukkan di sini dulu. Saya set teksnya ke text view 1. Kemudian yang position saya masukkan di sini. Selanjutnya saya desain juga. Saya tambahkan view set corner radius. Radiusnya 25. Kemudian backgroundnya saya gunakan blue gray yang cerah. Oke, saya masukkan di sini. Oke, seperti ini saja. Kemudian kembali. Selanjutnya saya akan buat perintah untuk masing-masing button ini ya. Saya sesuaikan dengan kebutuhan perintah di teks sebelah kiri ini. Oke, saya mulai dari button 1. Nah, untuk mengacak data yang diinputkan ke adapter tadi, di sini kita bisa menggunakan shuffle ya. Kemudian di sini juga ada reverse, yaitu berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan yang terbaru kita input. Jadi data baru yang kita inputkan akan berada di paling atas. Kemudian ada delete, yaitu digunakan untuk menghapus salah satu atau beberapa data yang kita tidak gunakan lagi. Kemudian swap position, yaitu digunakan untuk menukar posisi data dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada sort atau sortir, yaitu berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan nomor yang diikuti teks. Yang ini tidak terlalu banyak saya gunakan. Kenapa? Karena dalam rumus alfabet susunan teksnya adalah simbol, kemudian angka, kemudian teks.
itu sudah menjadi ketetapan dan tidak bisa dirubah lagi. Nah, perintah-perintah inilah yang bisa mengatur data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, sampai di sini cukup paham ya teman-teman. Sekarang saya lanjutkan lagi. Yang shuffle saya masukkan di sini. Kemudian saya tambahkan list view set custom view data dan list view refresh data. Oke, saya masukkan di sini. Saya isikan dulu adapternya. Oke, sudah. Kemudian perintah ini saya simpan ke collection. Oke, sudah. Kemudian kembali. Selanjutnya saya masuk ke button kedua. Di sini perintahnya adalah mengurutkan alfabet terakhir ke alfabet awal ya. Saya tambahkan di sini sort list map with K. Kata kuncinya tadi nama orang. Kemudian saya tambahkan operator false di depan. Kemudian satu lagi di belakang. Kemudian list view yang kita simpan tadi saya masukkan di sini. Oke, sudah. Kemudian kembali. Selanjutnya saya masuk ke button ketiga. Perintahnya adalah mengurutkan data berdasarkan alfabet ya. Oke, saya tambahkan di sini sort list map with K. Kata kuncinya nama orang. Kemudian saya tambahkan operator false di sini. Kemudian operator true di sini. Dan list view yang kita simpan tadi kita masukkan di sini. Oke, sudah. Kemudian kembali. Yang terakhir saya masuk ke button keempat. Di sini perintahnya adalah mengurutkan data berdasarkan inputan yang terbaru ya. Oke, saya masukkan reverse. Kemudian list view yang kita simpan masukkan di sini. Oke, seperti ini saja. Kemudian kembali. Saya save dan saya run. Oke, saya install dan saya buka aplikasinya. Nah, seperti ini ya tampilannya. Teman-teman sambil diperhatikan dulu ya. Input pertama diisi oleh nama Agus. Kemudian yang terakhir atau input terbaru diisi oleh nama 05 Eva Kurnia. Bisa dilihat di sini datanya tidak beraturan ya. Sekarang saya coba dulu dengan mengurutkan data input terbaru berada di paling atas. Oke, datanya sudah berubah ya. Yang 05 Eva Kurnia sudah berada di paling atas. Sekarang saya coba urut berdasarkan alfabet ya. Nah teman-teman, datanya sudah berubah berdasarkan huruf alfabet ya. Posisinya berubah otomatis menyesuaikan rumus dari alfabet. Kemudian saya coba urut berdasarkan kebalikan dari rumus alfabet. Nah, datanya juga berubah posisi dari huruf terakhir ke huruf awal ya. Kemudian yang terakhir saya coba acak posisinya. Nah, sekarang berubah menjadi acak-acakan ya. Seperti ini ya teman-teman contoh dari penyortiran data yang kita inputkan ke dalam list view. Oke, teman-teman disimpan aja dulu project yang ini karena kita akan lanjut besok dengan menambahkan fitur pencarian di list view. Jika teman-teman menginginkan project ini, teman-teman bisa download di link deskripsi di bawah ini ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu materi belajar kali ini. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Jika ada pertanyaan teman-teman silahkan komen aja di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan happy good day.